Halo semuanya, jadi setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Goto Gojek Tokopedia ngumumin kalau mereka akan IPO di Bursa Efek Indonesia di awal bulan April. Nah, di video ini kita akan bahas gimana sih prospek masa depannya Goto, apa aja rencananya Goto untuk ngembangin bisnis mereka dengan dana IPO, dan berapa sih kira-kira harga yang wajar untuk beli saham Goto untuk investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, gue nggak pernah bosan ngingetin kalian untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi Goto, Gojek Tokopedia akan segera IPO dan Goto ini akan melepas 52 miliar lembar saham dan harga IPO saham Goto nanti itu udah diputusin di harga 338. Goto sendiri melepas total 4,35% kepemilikan saham, yang artinya kalau kita hitung total semua jumlah saham yang beredar, kita bagi 52 miliar itu dengan 4,35%. Nah, di sini kita dapat totalnya itu ada 1,1 triliun lembar saham. Nah, bicara soal growth atau pertumbuhan dari Goto, selama 3 tahun terakhir, Goto bisa mencetak pertumbuhan gross transaction value itu mencapai rata-rata 41% per tahun. Terus, gross revenue atau pendapatan bruto tumbuh sebesar rata-rata 34% per tahun, dan pertumbuhan net revenue atau pendapatan bersih sebesar 43% per tahun. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu gross transaction value, jadi itu nilai transaksi yang terjadi di ekosistem Goto. Misal nih, kita mau pergi pakai Gojek, harganya 50.000. Nah, 50.000 yang kita bayar itu adalah gross transaction value. Atau kita pesen GoFood misalnya, harganya 20.000, terus ongkirnya 10.000. Jadi total 30.000. Nah, 30.000 itulah gross transaction value. Dan apa sih bedanya gross revenue sama net revenue? Jadi net revenue itu gross revenue dikurangi sama promosi kepada pelanggan. Nah, promosi kepada pelanggan ini tuh promo-promo yang sering kita dapat di Gojek sama Tokopedia. Misalnya kayak cashback, terus ada diskon, terus juga ada promo free ongkir. Terus gimana nih dengan masa depannya Goto? Jadi dana IPO-nya ini dipakai buat apa aja sih? Nah, pertama Goto akan pakai dana IPO-nya untuk investasi ngembangin pengalaman hyperlokal. Jadi dengan pengalaman hyperlokal, proses pengiriman barang dan makanan di dalam kota bisa dilakukan dan diselesaikan secepat mungkin, bahkan kalau perlu instan. Jadi mereka fokus untuk ngembangin platform mitra pengemudi, infrastruktur pengiriman, dan teknologi yang menghubungkan semua proses di dalam konsep hyperlokal ini. Jadi intinya tuh mereka mau ngebuat proses pengiriman barang dan makanan di dalam kota itu jadi jauh lebih cepat. Yang kedua, Goto akan investasi untuk ngembangin dan memperkuat ekosistem. Goto berencana ngembangin fitur-fitur yang bisa membuat konsumen ini makin loyal dan makin sering transaksi di Gojek, baik itu pesan Gojek maupun itu pesan makanan di GoFood. Ini tuh selain nguntungin Gojek karena bisa numbuhin gross transaction value, ini juga nguntungin mitra bisnisnya Gojek karena bisa dapat lebih banyak pesanan. Terus dari sisi Goto Financial, mereka juga mau ngembangin layanan fintech mereka jadi super app. Dimana cukup dalam satu aplikasi aja kita bisa melakukan semua transaksi keuangan sehari-hari, kayak ngelola keuangan, bayar kebutuhan, layanan pinjaman, sampai ke layanan untuk investasi. Sedangkan dari sisi Tokopedia, Goto akan terus investasi untuk ngembangin fitur merchant interface. Fitur merchant interface ini diantaranya kayak layanan periklanan, layanan pinjaman, terus juga analytics, yang bisa ngebantu merchant atau pemilik toko ini ngembangin bisnis tokonya. Terakhir, Goto juga akan berekspansi, diantaranya menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum berkembang, terus ekspansi ke luar negeri, terutama daerah Asia Tenggara, terus mereka juga lagi pertimbangin untuk akuisisi perusahaan lain, dan tentunya mereka mau ngembangin infrastruktur digital, serta menambah talenta teknologi dengan merekrut software engineer yang baru. Selain itu, Goto bahkan berencana untuk transisi ke penggunaan kendaraan listrik di tahun 2030 nanti. Nah, tadi kan kita udah bahas ya gimana sih masa depannya Goto. Nah, sekarang kita akan cari tahu berapa sih harga yang wajar untuk kita beli saham Goto. Di harga IPO di 338 nanti ini apakah termasuk overvalue, fair value, atau undervalue? Untuk hitung harga wajarnya Goto, kita nggak akan pakai metrik-metrik kayak price to earnings, price to book value, ataupun price to gross transaction value. Karena itu sifatnya masa lalu dan Goto ini juga masih rugi. Tapi di sini kita akan hitung harga wajarnya Goto itu dari kacamata growth atau pertumbuhan di masa depan.
Jadi kita akan proyeksi net revenue-nya Goto di masa depan dengan asumsi growth yang nanti akan kita buat. Dan kita akan proyeksiin sampai 20 tahun ke depan. Jadi anggapannya kita mau investasi di saham Goto untuk jangka waktu yang panjang. Dari sini kita bisa hitung perkiraan valuasi atau market cap-nya Goto di tahun ke-20. Abis itu kita tinggal tarik mundur market cap di masa depan ke masa sekarang dengan return on investment atau return yang kita mau dari saham Goto. Udah deh, abis itu tinggal kita bagi dengan jumlah saham yang beredar dan kita dapat harga wajarnya. Nah, untuk proyeksi tingkat pertumbuhan Goto, kita akan pakai beberapa skenario. Kita kan nggak tahu ya masa depannya Goto itu kayak gimana, jadi kita perlu siapin beberapa skenario mulai dari yang paling optimis sampai ke yang paling konservatif. Dan kita akan mulai dari skenario yang paling optimis yaitu best case. Nah, untuk best case kita asumsiin kalau growth-nya Goto tahun ini itu akan tumbuh 60%. Jadi anggapannya dengan suntikan dana IPO, Goto ini growth-nya akan makin kenceng, terus seiring berjalannya waktu growth-nya itu akan melambat karena memang makin besar skala atau ukuran satu perusahaan, ngebuat growth-nya atau pertumbuhannya itu makin lambat. Dengan kata lain, skalanya Goto yang udah makin besar membuat Goto ini makin susah untuk tumbuh. Dan di tahun ke-20 nanti, kita lihat di sini ya, itu asumsi growth-nya cuma sekitar 15%. Untuk return on investment, kita akan pakai 18%. Jadi kita mau return 18% per tahun dari saham Goto untuk 20 tahun ke depan. Nah, ini kelihatannya tinggi banget ya, tapi sebenarnya ini tuh wajar karena Goto sebagai saham growth punya resiko yang juga tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Yang pertama itu karena Goto ini masih rugi dan mereka sendiri juga nggak menjamin kalau Goto ini akan cetak profit di masa depan. Kedua, karena Goto ini masih ngandelin suntikan modal, artinya kalau Goto ini terbitin saham lagi, saham yang kita pegang ini bisa terdilusi dan porsi kepemilikan kita itu makin kecil. Dan yang ketiga, Goto juga punya kompetitor yang kuat kayak Shopee dan Grab. Jadi karena resikonya tinggi, kita mau return yang tinggi juga sesuai dengan hukum dasar dari investasi saham yaitu high risk dan high return. Abis itu kita akan cari tahu berapa price to sales-nya Goto di tahun ke-20 atau yang kita sebut dengan future price to sales. Jadi di tahun ke-20 nanti anggaplah si Goto ini udah jadi perusahaan yang besar banget, yang artinya pertumbuhan revenue-nya udah nggak setinggi yang sekarang. Nah, kalau kita mengacu ke bursanya US untuk cari tahu berapa sih kira-kira price to sales yang cocok untuk Goto di tahun ke-20 nanti, kita bisa pakai contoh beberapa perusahaan teknologi besar di US. Nah, di sini range mereka itu ada di kisaran 3-7 kali price to sales. Kita pakai angka 7 kali aja dengan asumsi kalau Goto di tahun ke-20 nanti masih punya potensi growth yang lumayan tinggi. Dengan price to sales 7 kali di tahun ke-20, kita bisa hitung market cap-nya Goto di tahun ke-20 nanti. Tinggal kita ambil aja revenue yang di tahun ke-20, kita kali dengan 7. Udah deh, dari sini kita ketemu market cap-nya Goto di tahun ke-20 nanti itu perkiraannya sebesar 14.000 triliun rupiah. Nah, abis ini kita tarik mundur market cap-nya Goto di tahun ke-20, kita tarik mundur ke masa sekarang. Cara hitungnya itu kita ambil market cap di tahun ke-20, dibagi dengan 1 plus return on investment dipangkatin 20. Setelah dapat perisian market cap, tinggal kita bagi dengan jumlah saham beredar dan dapat harga wajarnya itu di 451. Nah, ini artinya kalau Goto nanti IPO di harga 338, artinya saham Goto ini lagi under value dan dia punya potensi upside sampai sebesar 34%. Skenario kedua, skenario average case, kita akan asumsi kalau tahun ini tuh revenue-nya tumbuh 50%. Jadi kalau di best case tadi, revenue-nya tumbuh 60%, sekarang kita turunin 10% jadi 50%. Nah, growth-nya itu juga akan melambat seiring berjalannya waktu. Dan di tahun ke-20 nanti growth-nya cuma 15%. Nah, dengan asumsi di skenario average case, kita dapat harga wajarnya Goto itu di 252. Dan untuk skenario yang terakhir, yaitu skenario worst case, asumsi growth-nya di tahun pertama itu cuma 40%, dan growth-nya itu juga melambat seiring berjalannya waktu. Dengan skenario ini tuh harga wajarnya ada di 121. Nah, mungkin banyak yang nanya nih ya, jadi sebenarnya harga wajarnya itu berapa sih? Nah, untuk jawab itu, ya balik lagi ke kalian masing-masing. Kalian percayanya tingkat growth-nya Goto di masa depan itu berapa? Kalau kalian misalnya yakin dan percaya kalau tingkat growth-nya Goto ke depannya itu bisa setara atau bahkan melebihi tingkat growth di skenario best case, berarti harga IPO-nya Goto ini termasuk under value. Tapi kalau kalian percaya Goto cuma bisa tumbuh di kisaran asumsi skenario average case atau skenario worst case, berarti harga IPO Goto ini udah kemahalan. Jadi balik lagi ya, kita kan nggak tahu nih masa depannya Goto itu kayak gimana. Jadi kita perlu siapin beberapa skenario untuk bisa buat asumsi berapa tingkat growth-nya Goto di masa depan.
Jadi harga wajarnya Gotoh ini emang sifatnya subjektif ya, tergantung skenario mana yang kalian yakini dan percaya itu akan terjadi. Nah, di harga IPO, ini Gotoh ini ada di antara skenario best case dan skenario average case. Jadi bisa dibilang harga IPO Gotoh ini cukup dekat ke harga wajarnya. Tapi poinnya tuh kayak gini, makin besar potensi growth, potensi pertumbuhannya Gotoh di masa depan, artinya harga wajarnya pun juga akan makin mahal. Dengan kata lain, kita harus mau beli saham yang punya tingkat growth-nya yang tinggi, itu di harga yang premium. Tapi ada satu hal yang perlu diingat buat yang mau beli saham Gotoh pas IPO. Jadi Gotoh ini kan saham growth yang masih butuh suntikan dana untuk ngembangin bisnisnya. Dan kedepannya mereka juga ada rencana listing di bursa US, Hong Kong, Singapura, dan London. Nah kalau ini misalnya jadi, ini tuh akan ngebuat jumlah saham beredarnya Gotoh itu akan makin banyak. Dan dengan itu, kita akan ngalamin yang namanya dilusi, di mana jumlah saham beredarnya itu makin banyak dan kepemilikan saham kita akan makin kecil. Dengan kepemilikan yang makin kecil, artinya value per saham yang kita dapatkan sebagai investor retail itu pun juga akan makin kecil. Baik itu book value per share, ataupun revenue per share, ataupun earnings per share-nya Gotoh kalau nanti mereka udah cetak profit. Jadi ibaratnya tuh, kalau Gotoh bisa numbuhin revenue-nya 50%, katakanlah ya, tapi kalau jumlah saham beredarnya juga nambah 50%, artinya revenue per saham yang kita dapat itu nggak tumbuh sama sekali. Atau kalau revenue-nya tumbuh misalnya 20%, tapi saham beredarnya malah nambah 30%, artinya revenue per share yang kita dapat itu justru malah berkurang. Dilusi ini juga bisa ngebuat harga saham itu jadi turun untuk bisa nyesuaiin sama revenue per share atau book value per share sahamnya yang menurun. Jadi dilusi ini tuh resiko yang harus banget kita pertimbangin ketika kita mau beli saham Gotoh. Nah terus pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah gimana dengan skema Greenshoe? Bukannya dengan skema Greenshoe ini harga sahamnya Gotoh itu pergerakannya akan lebih stabil dan akan dijagain di harga IPO ya? Terus mungkin gak sih Gotoh itu turun ke harga 200 atau bahkan ke harga 100? Jawabannya adalah mungkin-mungkin aja. Kenapa? Karena perlu kita tahu kalau skema Greenshoe itu berlaku cuma 1 bulan alias 30 hari setelah IPO. Dan setelah itu ya udah nggak berlaku lagi. Jadi mungkin aja kalau harga sahamnya Gotoh ini turun ke 200 atau bahkan ke 100. Tapi yang pasti bukan dalam 30 hari pertama. Tapi kalau dalam jangka panjang, kita bicara jangka panjang, ya jawabannya mungkin aja. Nah, apakah gue pribadi ikut book buildingnya saham Gotoh? Nah, jadi jawabannya adalah enggak. Gue nggak ikut book building saham Gotoh dan gue nggak akan beli saham Gotoh pas IPO. Tapi alasannya bukan karena fundamentalnya Gotoh atau masa depannya Gotoh ini jelek. Gue pribadi suka dengan fundamentalnya Gotoh dan menurut gue pribadi juga masa depannya Gotoh ini cerah banget. Tapi yang ngebuat gue mutusin untuk gak beli itu lebih ke alasan personal finance. Jadi ada satu dan lain hal yang ada kaitannya sama money management gue pribadi yang ngebuat gue akhirnya mutusin untuk gak beli saham Gotoh. Jadi alasannya lebih ke arah alasan personal finance. Nah gimana nih menurut kalian tentang saham Gotoh? Saham Gotoh ini bagus gak sih untuk investasi jangka panjang? Atau kalian punya pandangan lain soal Gotoh? Nah kalian boleh banget share opini kalian di kolom komentar supaya ini bisa jadi insight buat gue ataupun buat viewers lain. Oke deh, itu dia ya prospek masa depannya Gotoh dan harga wajarnya saham Gotoh. Sebelum gue tutup, gue mau disclaimer kalau video ini cuma analisa dan bukan ajakan untuk jual beli saham Gotoh. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun. Kalau kalian suka videonya, klik like dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.